sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Nurbaiti. Dari kisahnya, kita akan belajar tentang pentingnya mengatur pola hidup. Dan inilah yang dirasakan oleh Ibu Nur. Nur mengatakan, masalah kesehatannya mungkin sudah mulai dirasa sejak ia masih berusia 33 tahun. Diabetes di 290, untuk kolesterol 255, hipertensi 147. Awalnya, Nur mengira ini akan sembuh dalam waktu singkat. Tapi, karena pola makannya masih belum membaik, masalah kesehatan lain malah muncul. Nur khawatir ia bisa mengalami komplikasi. Apa Anda punya masalah yang sama dengan Nur? Dan bagaimana solusinya? Mari kita simak kisahnya sampai tuntas. Pemirsa Go Healthy, barusan kami putarkan sedikit cerita mengenai narasumber kami, riwayat yang kita dengar bersama yaitu dari Ibu Nurbaiti. Mengingatkan kita bahwa penyakit tidak selalu datang tiba-tiba, tapi seringkali munculnya pelan-pelan, diam-diam. Untuk kali ini, simak perbincangan kami karena solusi tersedia di hadapan Anda. Ingat pemirsa, kesehatan kita hari ini adalah jaminan masa depan yang lebih baik. Bukankah begitu Ibu Nur? Ya, benar. Setuju dengan apa yang barusan saya katakan? Ya, setuju. Sebab kemarin juga saya menilainya itu sepele ya. Ternyata memang setelah sekian lama baru berasa itu kadar gulanya nggak turun-turun. Ibu datang untuk solusi ya Bu ya? Iya, benar. Nah nanti yang akan menyediakan solusinya ada Mbak Anita dan ada Marsio. Bagaimana kabar? Kabar baik. Gimana sehat, Bang Coki. Ibu Nur? Ya, Sehat? Alhamdulillah. Ya, semoga sehat selalu dan Pemirsa di pemirsa rumah juga harus sehat ya. Amin. Beliau ini seorang orang tua tunggal ya Bu ya? Iya. Anak-anaknya 2 orang. 2 orang. Boleh disapa lewat layar kaca supaya mereka senang, pasti gembira mamanya masuk TV nih. Ayo silakan. Assalamualaikum untuk anak aku yang lagi bekerja di luar sana. Untuk yang pertama Cantika, semoga hari ini kerjanya sukses ya, semua bisa diselesaikan dengan baik. Amin. Dan untuk anak yang kedua juga biar semua pekerjaan PKL-nya diselesaikan dengan baik juga. Riwayatnya sudah kita kenal, pemirsa kita akan mulai diskusi dengan para praktisi kesehatan. Waktunya berkonsultasi Bu dengan beliau berdua praktisi kesehatannya. Silakan dimulai, Mas, Mbak. Bu Nur, tadi kan sudah kita lihat bersama bahwa keluhan Ibu Nur adalah diabetes ya. Iya. Keluhan yang Ibu rasakan untuk keluhan diabetes sendiri apa saja Bu? Sering kencing ya, Sering kencing, haus, terus kadang juga lemes. pemirsa perlu ketahui bahwa diabetes ini punya 3 gejala utama, yaitu sering kencing, sering lapar, dan sering haus. Tetapi tidak hanya 3 gejala ini yang bisa menyertai dari diabetes. Ada gejala-gejala lain seperti mudah lemas, sering ngantuk pada siang hari, kemudian gatal-gatal di kulit. Jadi bagi Anda perlu melakukan pemeriksaan supaya kita tahu nih kadar gula darahnya seberapa tinggi. Apabila kadar gula darah tinggi, lakukan pengobatan sesegera mungkin. Karena seperti kita ketahui bahwa diabetes adalah induk dari semua penyakit. Iya. Betul sekali. Emang Bu. ketahuannya kapan? Itu pas 2017 ya, itu masih belum terlalu tinggi, masih 100 berapa ya, 80. Itu gara-gara dulu. Ibu punya keluhan baru Ibu periksa? Iya. Atau emang Ibu mulai tersadar, saya udah waktunya diperiksa ke dokter gitu? Mulai kena keluhan itu. Oke, jadi saat itu Ibu cek ke dokter, gula darahnya 180. Pada Saat saat itu. puasa atau enggak? Atau sewaktu? Itu puasa. Oh, itu puasa. Aduh, pemirsa harusnya gula darah Iya. puasa tuh normalnya di bawah 100 loh. Ibu 180, artinya memang di atas 140 ini udah termasuk diabetes Bu. Iya. Kalau puasa. Ya kalau sewaktu di atas 200 termasuk diabetes. Karena normalnya 100 sampai 140. Sudah itu saya tidak minum obat dengan teratur. Malah setelah gejalanya sudah tidak ada, saya hentikan. Kenapa obat diabetes ya itu ini? katanya kalau memang udah nggak berasa gejalanya nggak usah diminum lagi, nanti kena ginjal. Itu dari siapa itu Bu? Kakak saya. Oke. Jadi memang iya Bang Coki ya,
Iya, ibu ini seperti ibu nih banyak. Iya. Kurang edukasi. Memang banyak mitos di masyarakat bilang kalau makin sering minum obat ginjal nanti rusak lah, semua fungsi tubuh terganggu. Padahal kalau ibu nggak minum obat diabetes, obat hipertensi, justru ginjalnya makin bisa lebih cepat rusaknya. Bang Coki dan pemirsa, ini tadi kita cek nih gula darah ibu sebelum kita mulai syutingnya. Ibu lihat hasil gula darah ibu masih tinggi sekali. Yang harusnya nih kalau diabetes terkontrolnya sewaktunya di bawah 200, Bu. Tensi juga kita cek, Bang Coki dan Ibu tadi ya benar ya 147/96. Iya, tinggi. Normalnya tuh 120/80. Ibu tahu bahwa Nggak ibu tahu. punya Ibu ada nggak hipertensi? Enggak. Nggak ada keluhan pusing. Orang saya nggak pernah, enggak. Ketika seseorang sudah pernah mengalami tensi tinggi, nah ini perlu melakukan pemeriksaan tensi setiap hari, Bu. Evaluasi, setiap pagi dicek, malam juga dicek. Kenapa harus demikian? Karena ini untuk evaluasi nih. Nah, yang berbahaya adalah ketika tekanan darah kita ini fluktuatif, kadang naik, kadang turun. Nah, ini akan mengganggu dari kesehatan dari pembuluh darahnya. Ibu, di keluarga ada riwayat sakit diabetes atau hipertensi nggak? Untuk diabetes ibu saya sama kakak saya yang pertama. Sampai terkena komplikasi nggak, Bu? Misalnya stroke? Ibu saya kena stroke. Ibunya ibu kena stroke. Meninggal karena stroke? Iya, udah berapa tahun gitu nih terkena stroke. Ya nggak jauh dari situ ya meninggal juga. Ibu tahu bahwa ibu punya diabetes sama seperti almarhumah. Iya. Apakah yang ibu khawatirkan hanya stroke saja? Tidak, saya mengkhawatirkannya malah ke komplikasi ke semua organ tubuhnya. Ya, kayak liver gitu kan, ke jantung juga. Betul jantung. Bahkan bisa gagal ginjal, ibu pernah dengar Iya, kan? itu dia yang pertama yang ke ginjal itu. Jadi ini suasana ini ibu khawatirkan bisa terjadi pada diri ibu. Ibu sadar hal itu? Sadar. Jadi ibu sudah melakukan apa aja nih untuk mencegah kemungkinan buruk itu terjadi, komplikasi-komplikasi itu? Ya saya tuh minum obat teratur, mengurangi makanan yang manis-manis juga gitu. Iya. Olahraga? Olahraga iya, Good. olahraga jalan pagi gitu. Iya. Tidur, Bu, cukup nggak? Kadang cukup, kadang kurang. Itu dia yang bikin ininya. Iya, ibu mesti lebih usaha. Ibu juga tulang punggung keluarga katanya, Bu ya. Iya, Bu. Jadi ibu mesti berusaha, berjuang untuk sehat demi keluarga ibu juga ya, anak-anak ibu dan ibu sendiri tentunya ya. Ibu udah rutin kontrol ke dokter sekarang, minum obat teratur, pola hidup sehat mulai dijalankan juga ya. Bu, kita kasih solusi tambahan namanya teknologi laser. Penggunaannya praktis, Bu, cukup digunakan di pergelangan tangan kiri karena di situ ada titik-titik akupuntur yang akan distimulus dengan sinar laser ini. Yang ada di sana adalah titik-titik akupuntur untuk sekitar jantung, perikardium, selaput pembungkus jantung, HT itu heart jantung, dan LU lungs paru-paru. Jadi dengan rangsangan teknologi laser di pergelangan tangan kiri ini bisa merangsang untuk kesehatan jantung, sekitar jantung, dan paru-paru. Nah, teknologi laser yang digunakan di pergelangan tangan kiri, sinar lasernya akan menembus lapisan-lapisan kulit kita, pemirsa. Mulai dari lapisan kulit luar, tengah, dalam, dan sampailah ke pembuluh darah. Nah, di pembuluh darah ini sinar laser akan mengaktifkan zat yang namanya nitric oxide. Nitric oxide ini akan merangsang mitokondria atau dapur energi yang ada di dalam sel ini untuk memproduksi energi lebih banyak. Artinya, sumber-sumber energi yang ada dalam darah, gula, kolesterol, ini bisa dibakar lebih optimal menjadi energi. Jadi ibu dan pemirsa yang menggunakan teknologi laser akan merasa lebih bertenaga untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Jadi buat Anda pemirsa yang memiliki keluhan tekanan darah yang tinggi, gula darah yang tinggi, terapkan pola hidup sehat dan tambahkan teknologi laser sebagai gaya hidup sehat Anda. Kalau kita berbicara tentang diabetes, kolesterol, asam urat, ditambah lagi ada tensi tinggi, ini akan membuat darah kita menjadi kental. Nah, apabila darah ini menjadi kental, maka dampaknya bisa terjadi bekuan darah pada pembuluh darah. Nah, ini bisa terjadi stroke apabila terjadi pada otak. Tapi apabila terjadi pada jantung, bisa terjadi serangan jantung. Nah, teknologi laser ini membantu untuk menguraikan bekuan darah tadi. Sehingga ketika penggunaan teknologi laser secara teratur, ini bekuan darahnya akan diuraikan. Aliran darah menjadi lebih lancar, maka suplai oksigen, nutrisi ini dapat tersampaikan ke organ vital dengan baik. Nah, ini komplikasi dapat terhindar. Jadi pemirsa, bagi Anda di rumah yang punya tensi tinggi, gula darah, asam urat, kolesterol yang tinggi, ayo lakukan pola hidup sehat.
ikuti anjuran dokter dan gunakan teknologi laser sekarang juga. Alatnya seperti ini, Bu. Dan pemakaiannya juga sesederhana ini. Di pergelangan tangan kiri bisa sambil rileks, istirahat, bisa juga sambil melakukan aktivitas, bahkan ya santai, olahraga ringan, sambil beribadah. Kemana saja Anda pergi, teknologi laser ikut menyertai. Namanya portable, Bu, alat ini. Ibu perhatikan, ada di pergelangan tangan kiri saya. Jadi dibawa kemana saja, terapinya seperti yang dilakukan di gambar ini. Terapinya kapan saja, di mana saja. Disarankan 2 kali sehari, pagi dengan sore atau malam. Jelas, Ibu? Jelas. Nah, pemirsa, pesan daripada kisah yang barusan disampaikan sejenak oleh narasumber kami harusnya membuka mata kita hari ini, saat ini juga, untuk segera melakukan pemesanan AccuLaser seperti yang saya pakai di pergelangan tangan kiri ini. Nanti ketika Anda punya alat kesehatan ini, Anda menerima AccuLaser, berarti Anda siap untuk menerima manfaat dari 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, 2 sinar biru. Tadi sudah dijelaskan, ada titik-titik akupuntur di pergelangan tangan kita yang akan dirangsang oleh teknologi laser di dalam ini. Baik untuk jantung, paru-paru, kemudian kita juga akan terbantu untuk bisa mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat yang tinggi. Harapannya kalau angka-angkanya terkendali, maka Anda dan saya punya kesempatan untuk terhindar dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Mendingan sekarang Anda siap-siap telepon kami deh. Ada nomor call center yang muncul di layar kaca. Pastikan nomornya Anda tekan dengan benar, kemudian Anda sambung, berbicara dengan tim call center kami dari Gogo Mall, pesan sekarang. Inilah cara yang paling aman untuk mendapatkan AccuLaser yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi hanya di Gogo Mall. Tidak perlu menunda, lakukan sekarang juga. Tim call center standby, bersiap untuk menunggu Anda. Gunakan segera AccuLaser, atasi masalah kesehatanmu, cegah komplikasinya. Sekarang juga. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan. Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan. Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan AccuLaser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Sekarang kita bicara fakta ya, bukan katanya. Kata si A, kata si B. Seringkali kita justru memakan mentah-mentah apa yang disampaikan, informasi dari orang yang bukan ahlinya. Kita bicara mengenai satu ini, pemirsa. Kencing berbusa, tanda ginjal bermasalah. Ini kami angkat, jangan-jangan ada hubungannya juga nih sama kondisinya Ibu Nur. Nanti kami tanyakan kepada Ibu Nur, tapi sekarang giliran Mbak Anita menjelaskan mengenai fakta ini. Kadang-kadang nih pipisnya, air kencingnya suka berbusa. Pemirsa, sebenarnya ada 3 penyebab umum mengapa air seni kita bisa berbusa. Yang pertama adalah aliran airnya, urinnya yang terlalu deras. Misalnya karena kandung kemih terlalu penuh, suka menunda-nunda menahan-nahan pipis. Sehingga dia penuh, saat dia keluar karena aliran yang deras bisa timbul busa. Yang kedua bisa juga karena dehidrasi. Kalau kita kurang minum, pemirsa, saat
urin kita keluar, lebih banyak zat terlarutnya. Protein. Nah, protein ini adalah salah satu yang membuat busa lebih banyak dari airnya, sehingga bisa juga berbusa. Nah, yang terakhir ini yang perlu diwaspadai pemirsa, gangguan pada ginjal. Ginjal ini berfungsi untuk menyaring protein. Harusnya protein ini tidak keluar di air seni kita. Namun karena ada gangguan fungsi ginjal, ada beberapa protein yang lolos dari saringannya. Dan ini akan keluar di air seni. Protein inilah yang membuat busa. Saat ada protein di urin berarti ada gangguan ginjal. Jadi pemirsa jangan abaikan urin yang berbusa ya. Segera periksakan ginjal Anda mulai dari pemeriksaan air seni agar tahu apakah ada kerusakan ginjal atau tidak. Waktu ibu melihat kondisi air seninya berbusa, ibu tahu ya ini ada yang salah nih. Iya. Kemudian ibu periksa, bener gula darah nggak terkendali ya. Sekarang ibu sudah tahu faktanya, ibu hidup dengan diabetes nih. Ya. Setelah 6 tahun ini saya baru kok malah makin tinggi gitu. Nah saya jadi takut juga. Apalagi Bang Coki, diabetes ini erat kaitannya pada gangguan pembuluh darah. Nah ini juga akan mempengaruhi kualitas kulit. Nah ibu ada nggak keluhan di kulit seperti gatal, kemudian warna coklat pada kulit seperti itu? Waktu itu kalau memang gatal-gatal memang sempat gatal. Iya. Sebelum saya berobat rutin ke puskes itu. Tapi setelah saya minum konsumsi obat dengan teratur, udah agak hilang. Kecoklatan pada kulit atau lipatan? Kalau coklatan sih nggak, cuma berasa gatal aja. Nah ini saya akan memberikan keluhan pada kulit yang bisa terjadi pada orang dengan diabetes. Dapat Anda lihat di sini contohnya. Yang pertama adalah dermopati diabetik. Kemudian yang kedua adalah sklerosis digitalis. Ini kulitnya menjadi kering akibat asupan nutrisinya tidak baik ke kulit. Berikutnya adalah akanthosis nigricans. Nah ini adalah kehitaman pada lipatan. Kemudian yang berikutnya adalah lenting diabetes. Lenting diabetes ini terjadi ketika orang dengan diabetes yang tidak terkendali akan mempermudah terjadinya infeksi pada kulit. Jadi perlu kontrol gula darah seoptimal mungkin sehingga komplikasi dapat terhindar. Saya mau kasih kesempatan sama ibu bertanya kepada praktisi kesehatan. Sekiranya masih ada rasa penasaran dalam rangka untuk menangani penyakit ibu. Silakan. Mbak, saya mau tanya ini. Silakan, saya Ibu. kan ada menderita penyakit lutut ini ya. Oh, lutut ibu sakit. Iya, Oke. terus saya kan harus minum susu kalsium ingin gitu ya. Terus saya kalau boleh nggak untuk penderita diabetes ini minum susu kalsium? Iya. Dan untuk pertanyaan kedua, kalau minum herbal itu seperti salam, serai, kunyit, jahe, kayu manis itu bisa mengurangi kadar diabetesnya apa tidak? Yang pertama soal keluhan lutut, sehingga ibu dianjurkan untuk minum susu kalsium. Nggak apa-apa Bu, kalsium ini adalah zat mineral yang kita butuhkan sehari-hari, bukan cuma ibu aja. Anak-anak, usia produktif sampai usia lansia ini perlu kalsium. Jadi tidak masalah walaupun ibu menderita diabetes. Yang kedua untuk herbal, ibu boleh mengkonsumsi itu karena memang ternyata herbal ini ada beberapa penelitian yang hasilnya memang bermanfaat untuk badan kita. Namun obat tetap rutin ya Bu. Ya jadi memang semuanya merupakan satu kesatuan yang bisa bermanfaat untuk ibu, tapi obat tetap tidak boleh ditinggalkan. Begitu ya Bu? Iya, terima kasih. Nah kalau Ibu Nur sendiri pola hidupnya seperti apa? Ya dulu kan karena saya buka kantin ya, jadi setiap menu itu kan harus saya cobain. Kalau olahraganya dulu Iya. seperti apa? Dulu itu saya olahraganya memang nggak pernah. Nggak pernah. Tidurnya bagaimana Ya, Ibu? tidurnya memang kurang. Kemudian kalau misalkan- masalah stres Bu, ada? Ada Pemicu? waktu pekerjaan itu kan kadang karyawan juga ada yang nggak masuk, Iya. kadang pulang kampungnya kelamaan. Iya. Kita kan Nah. jadi kurang orang. Benar sekali Bu, karena Tensi stres masih ini, tinggi. stres ini berkaitan dengan tekanan darah. Ibu bisa lihat dan pemirsa bisa lihat di sini. Jadi ketika orang ini stres, maka tubuh akan memicu untuk memproduksi hormon, bisa adrenalin maupun kortisol. Nah, dampaknya apa ketika hormon ini diproduksi? Tubuhnya berkeringat, detak jantungnya meningkat, gula darahnya meningkat, dampak pada saluran pencernaan, bisa terlihat pada mata, dan tekanan darahnya juga meningkat. Jadi erat banget nih Bu kaitannya antara stres dengan gula darah yang naik dan tensi yang naik. Makanya pola hidup sehat itu kan pola makan, olahraga, istirahat, manajemen stres. Ini harus dilakukan semuanya supaya
hasilnya normal, optimal, dan komplikasi dapat terhindar. Untuk mengendalikan tensi ibu yang tinggi tadi, sebenarnya teknologi laser bisa membantu. Saat kita menggunakan teknologi laser, sinar lasernya ini akan tadi menembus kulit sehingga sampai di pembuluh darah. Di pembuluh darah, teknologi laser ini akan meningkatkan produksi NO atau nitrit oxide. Zat NO atau nitrit oxide ini akan diproduksi lebih di dinding pembuluh darah. Seiring dengan usia, produksi NO ini berkurang, Bu. Dengan penurunan kadar nitrit oxide dalam tubuh ini akan terjadi penumpukan Ibu di dinding pembuluh darah. Saat NO berkurang, Ibu kita bisa lihat di sini akan bisa terjadi peradangan di dinding pembuluh darah. Tadi lemak-lemak tadi bisa masuk sehingga menumpuk menjadi plak. Saat nitrit oxide berkurang, terjadi penyempitan pembuluh darah, terjadi penumpukan di dinding pembuluh darah, sehingga akan terjadi juga bisa juga terjadi peradangan yang ujung-ujungnya akan meningkatkan tekanan darah, tensinya tadi. Dengan sinar laser ini yang masuk ke pembuluh darah, tadi kadar NO-nya akan meningkat, Bu. Pembuluh darah akan menjadi lebih lentur dan lebih lebar, sirkulasi darah, oksigen, nutrisi ke organ tubuh lebih baik, peradangannya berkurang, sehingga tekanan darah menjadi terkendali dan fungsi organ tubuh akan bisa meningkat. Itulah, Bu, fungsi dari teknologi laser untuk bisa mengendalikan tekanan darah. Nah, kalau bicara tentang teknologi laser, ini ada satu ekstensinya yang merupakan satu kesatuan. Jadi ketika Anda menggunakan teknologi laser, harus dibarengi penggunaan intranasal. Nah, intranasal ini digunakannya pada rongga hidung. Di rongga hidung ini ada pembuluh darah. Pembuluh darah ini terkait dengan pembuluh darah di area otak. Ketika Anda menggunakan intranasal, maka pembuluh darah akan dibantu dilancarkan. Hasilnya apa? Manfaatnya apa? Jadi akan membantu pemulihan sakit kepala, migrain, vertigo, kemudian bisa untuk sinusitis, bisa mencegah demensia, bisa mencegah stroke berulang, atau membantu pemulihan pasca stroke. Jadi penting sekali pembuluh darah harus diperhatikan. Karena semua penyakit ini sumbernya adalah pembuluh darah yang rusak. Makanya lakukan pola hidup sehat dan gunakan teknologi laser sekarang juga. Kita kembali berkaca dari riwayat kesehatan narasumber saya. Barusan kita belajar dari Ibu Nur Baiti. Usia 46 tahun dengan daftar keluhan penyakit diabetes. Kolesterolnya tinggi, tekanan darahnya per hari ini juga tinggi. Kemudian sering mengeluhkan nyeri pinggang, urinnya juga berbusa. Sebulan terakhir ini mengeluh vertigo. Dari diskusi kami kurang lebih hampir setengah jam terakhir ini, anjuran dan saran dari praktisi kesehatan untuk Ibu Nur adalah, ayo Bu, rutin kontrol ke dokter. Kemudian disiplin konsumsi obatnya sesuai anjuran dokter. Atur pola makannya dan rutinlah berolahraga. Terakhir Bu, gunakan teknologi laser. Setelah Ibu mendengarnya langsung penjelasan oleh praktisi kesehatan. Ini semua kan berkaitan dengan penyakit Ibu. Apa tanggapan Ibu? Saya akan membelinya untuk digunakan sehari-hari untuk meningkatkan kesehatan saya. Ayo pemirsa, pesan sekarang. Ibu Nur tadi bilang, saya harus segera membeli Acculaser dari Gogomall. Anda bisa menelepon kami sekarang juga. Ibu Nur harus menunggu beberapa saat sampai kami menyelesaikan episode ini baru bisa telepon beliau. Anda telepon ke nomor yang muncul di layar kaca, namanya nomor call center. Katakan Anda ingin memesan Acculaser. Acculaser dari Gogomall adalah yang memiliki 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning dan 2 sinar biru, di mana titik-titiknya sudah dirancang sedemikian canggihnya guna untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah supaya bisa bekerja sama dengan tubuh Anda, mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat yang tinggi. Apa yang terjadi ketika angka-angkanya terkendali? Anda dan saya boleh berharap bahwa tubuh ini akan terhindar dari bahaya penyakit komplikasi. Kita nggak mau kena stroke, serangan jantung, gagal ginjal. Jadi pemirsa, sekali lagi saya ingatkan, tim call center dari Gogomall sudah siap untuk menerima telepon Anda sekarang juga. Fotokan nomornya, baru Anda hubungi nanti, juga tidak masalah. Tetapi berlombalah untuk bertindak sekarang juga. Pemirsa, pada akhir kata di episode terbaru Go Healthy kali ini, saya ingin menyarankan dan mendorong Anda bersemangat untuk segera menggunakan Acculaser. Atasi masalah kesehatan Anda, cegah komplikasinya. Sekarang juga.
Saya dulu hipertensi sama setahun terakhir ini saya menderita diabetes. Tensi saya 180/100, gula darah saya pernah sampai 350. Setelah saya pakai laser, saya merasa badannya lebih energi. Sekarang ini saya cek gula darah saya itu sekitar 120 paling tinggi. Tensinya pun udah 120/80, tidak pernah lagi melonjak tinggi. Setelah saya rutinin ini, benar-benar laser ini sangat menolong saya. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aku Laser dan Dokter Laser hanya di Gogo Mall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.